Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Iin Andini, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA John Paul School Harapan Indah, Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.1a.6 demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya yang telah dilakukan di sekolah kami. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang lahir pada 2 Mei 1889. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan merupakan tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun anak dengan cara memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam belajar, tetapi peran pendidik memberikan tuntunan dan arahan sangat penting agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ada 4 hal utama dalam dunia pendidikan yang sangat menentukan maju mundurnya dunia pendidikan, yaitu sekolah, pendidik, peserta didik, serta upaya dan tindakan untuk mencapai tujuan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan adalah taman dan pendidik adalah petani atau tukang kebun kehidupan. Peserta didik diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai yang ditanam oleh petani. Petani menanam bibit-bibit tersebut, merawatnya dengan baik, memberikan pengairan, menyiangi tanaman, dan memberikan pupuk untuk membuat tanaman berkembang dengan baik sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jagung akan tetap tumbuh sebagai jagung. Padi pun akan tetap tumbuh sebagai padi. Begitu halnya dengan pendidikan. Guru harus menuntun peserta didik agar berkembang dengan baik. Kita perlu mengingat bahwa pendidikan berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar memudahkan peserta didik menerima materi. Kodrat alam merupakan tempat di mana peserta didik berada. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Kodrat zaman merupakan waktu di mana anak berada. Pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman atau perspektif global. Pendidik harus terus belajar sepanjang hayat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bagi anak untuk menghadapi perubahan zaman yang terjadi. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, pendidikan harus memerdekakan, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik memiliki kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi. Beberapa implementasi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah kami terapkan di sekolah melalui kegiatan bimbingan, ekstrakurikuler, dan literasi, seperti mengadakan bimbingan konseling, live-in, leadership, pramuka, membaca senyap di pagi hari, mengadakan seminar, kegiatan OSIS, dan kegiatan ekskul lainnya. Melalui kegiatan pembelajaran di kelas, saya membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dengan mengaitkan materi dan kehidupan nyata. Misalnya, melaksanakan presentasi, diskusi, menghasilkan karya untuk dipublikasikan melalui majalah dinding dalam bentuk karya tulis atau dipublikasikan di media sosial. Di samping itu juga, peserta didik mempraktikkan secara langsung, misalnya melalui drama,
membuat video prosedur, melakukan negosiasi secara langsung di lapangan, mengulas karya bersama sastrawan, dan berkolaborasi dengan guru yang lain untuk membuat sebuah karya. Pendidikan itu holistik dan seimbang. Pendidik perlu menanamkan pendidikan budi pekerti. Melalui budi pekerti yang baik membawa anak pada kebijaksanaan. Oleh karena itu, beberapa pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami, yaitu menanamkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, melalui program morning routine setiap pagi. Meningkatkan religiositas peserta didik, misalnya melalui program morning prayer setiap hari, ibadah setiap bulan, memperingati hari besar keagamaan, dan mengadakan charity. Meningkatkan rasa cinta tanah air, misalnya melalui kegiatan upacara, peringatan hari besar nasional, saling menghormati, dan menaati tata tertib sekolah. Untuk mengimplementasikan filosofis Ki Hajar Dewantara bukanlah hal yang sederhana. Seorang pendidik harus mengembangkan diri agar bisa memahami merdeka belajar dengan baik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, saya perlu mengikuti pelatihan atau pendidikan, misalnya melalui calon guru penggerak, mengikuti seminar pendidikan, berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan pihak sekolah. Sebagai agen perubahan, marilah kita terus belajar dan menanamkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Marilah kita terus bergerak membawa perubahan untuk anak-anak bangsa. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Guru Penggerak.